warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pengajian kita membahas fikih sholat, dan ini adalah bagian yang keempat. Sekarang kita bahas rukun sholat. Rukun sholat adalah yang pertama, berdiri pada sholat fardu bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Kata Allah Ta'ala, hafidhu ala sholawati wassolatil wusta. Peliharalah sholat-sholat kalian dan peliharalah sholat wusta, yaitu sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam sholat kalian dengan khusyuk. Ayat ini merupakan dalil bahwasanya berdiri pada sholat wajib bagi yang mampu termasuk rukun. Sehingga kalau ada orang sholat wajib kok sambil duduk di kursi, maka sholatnya tidak sah. Bahkan bagi orang yang mungkin dia sakit sehingga gak mampu lagi sujud, gak mampu lagi berdiri dari sujud, namun dia masih mampu berdiri begini, maka dia sholat harus berdiri begini. Baru nanti kalau pas rukuk kok dia gak mampu, baru dia duduk. Nanti juga sujudnya juga sambil duduk. Tapi kalau dia masih mampu berdiri begini, baca Al-Fatihah dia sebenarnya masih mampu berdiri, nyimak bacaan imam masih mampu berdiri, kok dia duduk? Hanya gara-gara alasan dia gak mampu lagi rukuk, sakit, mungkin gak mampu lagi sujud, maka sholatnya tidak sah. Jadi orang itu kalau masih mampu berdiri harus berdiri. Ada fenomena yang memprihatinkan sekali Bapak Ibu di Masjid Nabawi. Ada orang dia jalan kaki Pak, dari pintu gerbang Masjid Nabawi sampai masuk masjid sanggup Pak. Tapi ketika sholat dia memilih sholatnya duduk di kursi. Padahal dia masih mampu berjalan loh Pak. Tapi ketika sholat dia posisi duduk.
sholatnya tidak sah. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang dimaksud takbiratul ihram adalah bacaan Allahu Akbar ketika hendak memulai sholat. Jadi rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram, yaitu ucapan Allahu Akbar ketika hendak memulai sholat. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, derajatnya sahih, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salat at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Kunci salat adalah bersuci, pengharamannya adalah takbir, dan penghalalannya adalah salat. Kemudian juga di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata kepada orang yang buruk sholatnya, "Idza kunta ila sholat faqabbir." Jika engkau hendak sholat, maka bertakbirlah. Maka barang siapa yang sholat dan tidak melakukan takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Kemudian jamaah rahimahullah, takbiratul ihram untuk sholat fardu ini disyaratkan dalam keadaan berdiri. Ini yang disepakati oleh 4 ulama mazhab. Dan lafal takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Maka tidak sah seseorang yang takbiratul ihramnya lafadznya Allahu Akbar, tidak sah. Kemudian takbiratul ihram ini dilakukan dengan mengangkat kedua telapak tangan dalam keadaan tangannya terbuka, bukan digenggam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, hadis riwayat Imam Ahmad, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi shalat rafa'a yadayhi maddan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam salat, beliau mengangkat kedua tangannya dalam keadaan terbuka. Kemudian jamaah rahimahullah, rukun salat yang nomor 3, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Jadi rukun salat yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kullu salatin la yuqra'u fiha bi ummil kitab. Setiap salat yang di dalamnya tidak dibaca Fatihatul Kitab Al-Fatihah, fahiya hidaj, fahiya hidaj, maka dia cacat, maka dia cacat. Maka orang yang tidak baca surat Al-Fatihah di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Orang yang tidak baca surat Al-Fatihah di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Timbul pertanyaan, kalau dalam sholat berjamaah yang imamnya menjaharkan bacaan Al-Fatihah, misalnya dalam sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, sholat Jumat, apakah makmum baca Al-Fatihah atau cukup dia mendengarkan? Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Wallahu a'lam. Kalau saya pribadi ya, itu mengikuti pendapat ulama yang menyatakan ketika imam menjaharkan bacaan Al-Fatihah dalam sholat jamaah, seperti dalam sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, maka makmum cukup diam mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya imam, tidak perlu baca Al-Fatihah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan banyak ulama. Karena ada ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk diam dan mendengarkan baik-baik ketika dibacakan Al-Quran. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204, Allah Ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Makanya para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, mereka menjelaskan bahwa setelah mengkompromikan semua dalil yang ada, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa makmum wajib diam ketika imam menjaharkan bacaan, dan makmum wajib baca Al-Fatihah ketika imam membaca dengan pelan. Syir. Misalnya dalam sholat zuhur, sholat asar, kemudian rakaat ketiga dan keempat dalam sholat isya, rakaat ketiga dalam sholat maghrib. Itu kan imam membaca Al-Fatihahnya dengan pelan, maka kita baca Al-Fatihah. Tapi kalau imam membacanya dengan jahar, maka tugas kita hanya diam dan mendengar. Dan itulah tujuan kenapa imam bacanya dengan dijaharkan, biar kita mendengarkan. Bahkan di dalam suatu riwayat, Nabi SAW pernah negur sahabat yang ketika Rasulullah baca surat, sahabat ini malah baca Al-Fatihah. Ditegur oleh Nabi. Kemudian semenjak ditegur, para sahabat kemudian diam. Kemudian jamaah rahimahullah, di dalam kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah,
Syekh Abdul Razak hafizullah taala memberikan nasihat bahwa tidak pas bagi seseorang hanya sekedar baca surat Al-Fatihah. Akan tetapi wajib atasnya untuk memberikan perhatian, untuk mentadaburinya dan memahami makna-maknanya. Maka Bapak Ibu, kita berusaha untuk bisa paham arti dari surat Al-Fatihah. Minimal kita tahu terjemahannya, minimal. Sehingga ketika lisan kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu hati kita ngomong segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang, Maliki Yaumiddin, yang menguasai, merajai hari pembalasan. Jangan sampai lisan kita baca Al-Fatihah tapi pikiran kita mana-mana. Demikian pula ketika imam baca Al-Fatihah, kita merenungkan maknanya. Imam yang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hati kita segala puji bagi Allah Rabb semesta. Nah begitu. Kemudian rukun sholat yang keempat, rukuk. Rukun sholat yang keempat adalah rukuk. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-Hajj ayat nomor 77, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Rabbmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Juga sabda Nabi SAW kepada orang yang buruk sholatnya, Tsummarqa hatta tatma'inna raqi'an. Kemudian rukuklah hingga kamu merasa tenang dalam rukuk. Ini dalil-dalil yang menegaskan bahwa rukuk termasuk rukun sholat. Sehingga apabila ada orang sholat kok kemudian tidak rukuk, maka sholatnya tidak sah. Misal habis selesai membaca surat, bukannya rukuk, langsung sujud. Nah, berarti dia malah meninggalkan dua rukun itu, rukun rukuk dan i'tidal. Rukun sholat yang kelima adalah i'tidal setelah rukuk. I'tidal setelah rukuk, yaitu maksudnya bangkit dari rukuk hingga berdiri tegak kembali. Semua tulang kembali kepada persediaan. Jadi posisi i'tidal itu Pak Bu. Jadi habis dari rukuk, Sami'allahu liman hamidah, sampai benar-benar berdiri tegak, baru nanti sujud. Tapi kalau baru begini Pak, Sami'allahu liman hamidah, masuk, itu belum disebut i'tidal.
harus sampai berdiri tegak. Ingat, itu termasuk rukun, jangan sampai ditinggalkan. Di dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak diganjar sholat seseorang yang tidak menegakkan punggungnya dalam rukuk dan sujud. Beliau juga berkata kepada orang yang buruk sholatnya, "Summarfa hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian bangkitlah hingga engkau tegak berdiri. Ini dalil yang menjelaskan bahwa iktidal setelah rukuk ini termasuk rukun. Dijelaskan juga di dalam kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah. Sangat disayangkan adalah bahwasanya di antara orang-orang yang sholat ada orang-orang yang apabila mengangkat kepalanya dari rukuk, dia langsung nunduk untuk sujud sebelum tegak berdiri. Kayak tadi itu. Jadi baru begini, Sami Allahu liman hamidah, baru begini Pak, sujud. Belum bergerak berdiri begini Pak, kan harusnya begini Pak. Ini baru masih begini Pak, sudah langsung sujud. Dijelaskan oleh para ulama, siapa yang seperti itu keadaannya, maka tidak ada sholat baginya, nggak sah. Ini terutama bagi orang yang kadang sholatnya terburu-buru, sholatnya cepat-cepat, belum berdiri tegak iktidal sudah keburu sujud. Rukun sholat yang ketujuh, tenang, sujud dengan 7 anggota badan. Sujud dengan 7 anggota badan. Berdasarkan firman Allah di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77, Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu. Kemudian juga diterangkan di dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, kemudian bersujudlah hingga engkau tumakninah dalam sujud. Dan jamaah rahimakumullah, anggota sujud yang harus nempel ke tanah ini diterangkan oleh Nabi di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ah a'dham." Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang. Ala jabhati wa asarabiyati ala anfi wal yadain wa rabbatain wa atrafil qadamain, yaitu di atas dahi sambil nunjuk hidung, dahi plus hidung. Berarti hidung ini harus nempel, dahi nempel. Kemudian kedua tangan, kedua lutut, serta ujung jari jemari kedua kaki. Kemudian dalam riwayat lain sahih riwayat Imam Ad-Daruqutni
dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la yusibu anfahu minal aql ma yusibul jami'. Tidak sempurna sholat orang yang tidak menempelkan hidung ke tanah sebagaimana menempel jari. Karena ada orang kalau pas sujud hidungnya nggak nempel, yang nempel hanya apa? Jarinya. Batu tetap. Diterangkan dalam kitab tadi yang saya sebutkan, Syarah Ad-Durusul Muhimmah. Anggota sujud tadi harus nempel dengan sempurna. Jika tidak nempel, maka sujudnya tidak sah. Apa saja yang nempel tadi? Dari hidung, tangan, lutut, terus jari-jari kaki. Seperti apa yang terjadi pada sebagian orang-orang yang sholat. Apabila sujud, Anda melihatnya dari awal sujud sampai akhir sujud, salah satu kakinya garuk kaki yang lain. Pernah lihat? Sampai sujudnya selesai. Maka orang seperti ini tidak sujud di atas 7 anggota tubuh. Jadi pas sholat Pak, kakinya ini udah garuk, sehingga jari-jari kakinya enggak ada yang kayak gini Pak. Jadi kan kakinya kan harusnya nempel ke tanah gitu. Ini malah diangkat sisi kali. Pukul-pukul. Rukun sholat yang ketujuh, bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud ini juga termasuk rukun. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda kepada orang yang sholatnya buruk, "Sumarfa hatta tatma'inna jalisan." Kemudian angkatlah kepalamu sampai tenang dalam keadaan duduk. Dan saya pesan kepada Bapak Ibu, kalau imamnya sudah bangkit dari sujud, jangan segera ikut. Karena ada sebagian orang Pak, ya, imamnya sudah bangkit dari sujud, dia masih sujud. Terutama di sujud terakhir. Enggak boleh seperti ini. Bahkan kalau dia sampai ketinggalan gerakan rukun, maka sholatnya bisa nggak sah itu. Misalnya dia sujud lama, imamnya sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, maka sholatnya tidak sah ya. Karena dia kehilangan tasyahud akhirnya kita. Ya Pak Ustaz, kita kan dianjurkan memperbanyak doa di dalam sujud. Betul. Nafas sendiri tanpa sholat jamaah yang mengikuti gerakan imam. Jadi dalam sholat jamaah itu tidak boleh disini imam, tidak boleh barengi imam, tidak boleh ngeri-ngeri. Ya boleh, yang dianjurkan mengikuti gerakan. Dan tak perlu kalau pas sujud kok kemudian kepalanya terjadi. Apa itu? Ya, dikosek-kosek ya. Benireng. Ben enggal ketok khusyuk. Kemudian rukun sholat yang ke-8, duduk
di antara dua sujud. Diterangkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Tsumajud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah dengan tumakninah ketika sujud. Tsumarfa hatta tatma'inna jalisan. Lalu bangkit dari sujud dan tumakninahlah ketika sujud. Tsumajud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud lagi dan tumakninah ketika sujud. Ini dalil bahwasanya duduk di antara dua sujud termasuk rukun. Kalau ada orang habis sujud langsung berdiri ke rakaat berikutnya, berarti dia telah meninggalkan rukun, sholatnya nggak sah. Bagaimana cara duduk di antara dua sujud? Cara duduk di antara dua sujud adalah dengan duduk iftirash, yaitu dengan membentangkan punggung kaki kiri di lantai, kemudian diduduki, kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya menghadap kiblat. Jadi caranya ini duduk iftirash itu, jadi kaki kiri diduduki, kaki kanan ditegakkan begini. Sakit buat Mbak. Ini namanya juga apa? Bukan ini. Ada masih yang tadi mana? Yang betul duduk iftirash itu kaki kanan ditegakkan begini. Ini namanya duduk iftirash, kaki kiri duduk. Itu yang sesuai dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika duduk dalam sholat di dua rakaat pertama, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Itu iftirash. Dalam riwayat dikatakan kemudian kaki kiri ditekuk dan diduduki, kemudian badan kembali diluruskan hingga setiap anggota tubuh kembali pada tempatnya. Kemudian dalam riwayat Imam Nasa'i dikatakan di antara sunnah dalam sholat adalah menegakkan kaki kanan lalu menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Ya tadi. Kemudian ada duduk iq'ab. Duduk apa namanya? Iq'ab. Pertanyaannya adalah jadi selain duduk iftirash dibolehkan duduk iq'ab. Cara duduk iq'ab ini dalam sholat dibolehkan, yaitu dengan menegakkan kedua kaki lalu duduk di atas kedua tumit. Kaki dan jari-jari kaki itu menghadap ke kiblat. Ini cara dipraktekkan ini. Namanya duduk apa? Pokoknya tenang. Nah ini. Kedua jari ditegakkan. Terus rapat, kemudian kita duduk begini. Ini duduk iftirash ini. Jadi habis sujud, Allahu Akbar. Rabbi. Boleh. Tasawuf awal posisi ini. Pernah lihat orang sholat kayak gini, Pak? Belum. Nah, diamal ini. Diamal ini, Pak. Ini salah satu sunnah Nabi. Ada benar kata dulu.
Dalam riwayat Imam Muslim, seorang tabi'in namanya Qawus bin Kaisan, beliau mengatakan, kami bertanya mengenai duduk iqma' kepada sahabat Ibnu Abbas. Maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan itu sunnah, maksudnya ajaran Nabi. Qawus mengatakan, kami memandang duduk iqma' itu sikapnya tidak elok terhadap kaki. Gitu, kayak ini piye dulu. Lain ganjel ini. Maka Ibnu Abbas membantah dengan ngomong, justru itu sunnah Nabi. Jadi kepenak tak kepenak itu sunnah. Amalkan saja. Baik. Kemudian rukun sholat yang keberapa? 9. Tumakninah di semua gerakan sholat. Jadi rukun sholat yang ke-9 itu tumakninah di semua gerakan sholat. Jadi tumakninah ketika mengerjakan sholat ini bagian dari rukun sholat. Sholat tidak sah kalau tidak tumakninah. Nabi SAW pernah berkata kepada orang yang sholatnya keliru dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Idza qumta ila sholat faqabbir, tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, tsumma rqa hatta tatma'inna raki'an, tsumma rfa hatta ta'tadila qa'iman, tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, tsumma rfa hatta tatma'inna jalisan, tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, tsumma if'al dzalik fi sholati kulliha." Jika kamu hendak mengerjakan sholat, maka bertakbir, lalu baca ayat Al-Quran yang mudah bagimu, kemudian rukuk sampai benar-benar rukuk dengan tumakninah, lalu bangkit dari rukuk sampai kamu berdiri tegak. Setelah itu sujud sampai benar-benar sujud dengan tumakninah, lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumakninah. Setelah itu sujud lagi sampai benar-benar sujud. Kemudian lakukan seperti itu pada seluruh sholat. Dalil bahwasanya tumakninah di dalam sholat itu termasuk rukun. Maka orang yang sholatnya cepat, ngebut, tidak tumakninah, sholatnya tidak sah. Dan di antara kesalahan besar yang terjadi pada sebagian orang yang sholat, dia tidak tumakninah ketika sholat. Nabi SAW menganggap orang yang sholat cepat tidak tumakninah itu sebagai maling yang paling buruk. Jadi orang-orang yang sholatnya ngebut, sholatnya banter, itu maling gitu. Nabi SAW mengatakan, aswa'un nas sariqah alladhi yasriqu min sholatih. Seburuk-buruk pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Oh ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min sholatih. Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dalam sholat itu? Qala, Nabi SAW berkata, la yutimmu ruku'uha wa la sujuduha. Dia tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya. Maksudnya sujud, rukuknya ngebut, tidak tumakninah. Nabi SAW menganggap orang yang tidak tumakninah di dalam sholat
sholat sebagai perbuatan mencuri, bahkan lebih parah daripada mencuri harta. Kita juga pernah mendengar berita kan, ada orang sholat taraweh 23 rakaat, berapa menit itu? 6 menit. Super gila. Jadi sholat itu harus tumaninah, pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Nah sekarang ini malah makmum itu kurang suka kalau imamnya tumaninah, suwe. Kalau ada imam yang kok cepet, wah ini imam favorit ya. Mau cepet nih. Sholat taraweh pas di bulan Ramadan itu pilih masjid bukan berdasarkan bagus tidaknya bacaannya, tapi berdasarkan kecepatannya. Masjid A jam 3:30 rampung, wah menarik ini. 60 km per jam. Maka kita biasakan Bapak Ibu, sholat itu yang sholat. Jadi sholat itu dinikmati Pak, dinikmati. Itu Masya Allah, betul-betul akan mendatangkan manfaat yang besar. Kemudian rukun sholat yang ke-10, tertib di antara rukun-rukun. Rukun sholat yang ke-10 adalah tertib di antara rukun-rukun. Artinya rukun-rukun tersebut dilakukan secara berurutan. Tidak boleh mendahulukan satu rukun dari yang lain. Seperti mendahulukan sujud dari rukuk, tidak boleh. Kemudian rukun sholat yang ke-11 dan ke-12 harus pakai. Tasahud akhir. Yang ke-12 duduk untuk tasahud akhir. Jadi rukun sholat yang ke-11 dan ke-12 itu adalah duduk tasahud akhir dan baca bacaan tasahud akhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, fa idza qa'ada ahadukum fi shalat falyaqul at-tahiyatu lillah. Jika salah seorang di antara kalian duduk tasahud dalam sholat, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah. Dan panjenengan Bapak Ibu harus hafal salah satu bacaan tasahud, harus hafal dan harus benar, tidak boleh keliru. Di antara bacaan tasahud yang dicontohkan Nabi adalah at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Harus hafal. Dan saya prihatin Pak, ada anak SMK itu Pak, bacaan tasawuf gak hafal Pak. Subhanallah. Kelas 1 SMK bacaan tasawuf gak hafal Pak. Makanya di SMK itu Pak, saya sama beliau Ustaz Eko Ondol itu pelajaran agama itu lebih fokus ngajari wudu, sholat, tayamum, mandi besar, perawatan jenazah, adzan, kemudian surat-surat pendek. Kira-kira anak imam itu surat dulu sithik ngono. Karena memang mereka banyak yang nol. Mereka anak-anak muda zaman sekarang itu tidak diarahkan untuk belajar agama, kurang.
Bagaimana tata cara duduk tasawuf akhir? Yaitu dengan duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu duduk menegakkan kaki kanan, menghamparkan kaki kiri di bawah kaki kanan, dan duduknya di atas lantai. Ini duduk tawarruk. Kaki kanan ditegakkan, kemudian kita duduk di lantai. Ini namanya duduk tawarruk. Ini harus dilakukan ketika tasawuf akhir. Sekarang timbul pertanyaan, kalau sholat subuh duduk tawarruknya itu seperti tadi, duduk tawarruk atau duduk iftiros? Jadi para ulama beda pendapat. Kalau ada ulama yang berpendapat pokoknya setiap tasawuf akhir duduknya tawarruk. Namun ada ulama yang berpendapat, dan ini yang saya pilih, kalau sholat itu tasawufnya hanya satu, yaitu tasawuf akhir, maka duduk tasawuf akhirnya adalah duduk iftiros. Misal sholat Jumat, kan tasawufnya hanya satu kan? Maka duduk tasawuf akhirnya posisinya duduk iftiros, bukan duduk tawarruk. Itu pendapat yang saya pilih. Sholat taraweh yang 4 rakaat langsung tanpa tasawuf awal, berarti kan tasawufnya hanya satu kan? Maka duduk iftiros. Sholat witir yang 3 rakaat, tasawufnya cuma satu itu, maka duduknya iftiros. Pokoknya sholat apapun, kalau tasawufnya hanya satu, yaitu tasawuf akhir, maka nanti duduk tasawuf akhirnya adalah duduk iftiros. Tapi kalau tidak mutawat, ya monggo ada ulama yang berpendapat. Kemudian rukun sholat yang ke-13 adalah membaca sholawat. Termasuk rukun, yaitu baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau redaksi sholawat yang lain. Terus yang ke-14, mengucapkan salam. Jadi rukun sholat yang ke-14 adalah mengucapkan salam. Karena Nabi SAW mengatakan, wa tahliluha at-taslim. Penghalalan sholat itu adalah salam. Yang termasuk rukun itu salam pertama toh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu yang rukun. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi itu sunnah. Nah, model salam itu ada 4. Yang pertama, salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Terus yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi. Model yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian model yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke kanan. Yang ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Yang ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Model yang ketiga, yang ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Yang ke kiri,
Assalamualaikum. Kemudian model yang keempat, salam sekali ke kanan tok. Assalamualaikum. Cuma itu tok. Enggak tambahin warahmatullahi wabarakatuh. Cuma assalamualaikum. Nah, Itu jenengan enggak boleh gawe tata-tata dhewe. Contoh sing contoh dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada riwayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus manut kanjeng Nabi. Nah, bagaimana kalau makmum salam sebelum imam salam? Jika makmum sengaja melakukan salam sebelum imam salam pertama, batal sholat. Imamnya belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena makmum mendahului imam, dia selesai sholat sebelum imam selesai sholat. Bagaimana jika makmum salam sebelum imam salam kedua? Makmum yang melakukan salam setelah imam salam pertama, sebelum salam kedua, sholatnya tetap sah, namun kurang afdal. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang afdal. Yang afdal Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru dia Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ya. Baik, demikian. Alhamdulillah selesai pembahasan kita tentang rukun sholat. Pas jam 8:30 untuk 1 menit. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau tanya, monggo kami persilakan. Kalau ada. Gini, monggo. Gini. Itu bisa di atas sedikit. Atau gimana sih? Tapi kalau itu menggunakan tangan. Jadi dahinya Di atas ngambang itu. nambah, sujudnya nggak sah itu. Ya. Jadi dahi ini benar-benar kudu nempel. Hidung juga nempel. Nah sujud kok kemudian nambah, karena sujud itu Harus itu kami itu. harus ditekan. Ya, monggo, monggo. Terus tadi disampaikan sholat yang tidak cuma minah itu karena tidak sholat sholatnya tidak sah. Kalau kita makmum, kemudian imamnya itu sholatnya itu cepat sekali. Karena saya pernah mengikuti itu benar-benar cepat itu. Saya merasakan ya terus saya ada pikiran karena rumah ini nggak ada rumah minahnya. Nah, kita sebagai makmum mengikuti imam cepat itu sholat kita sebagai makmum itu tetap sah atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah saya pernah mendengar ketika kita makmum kemudian imamnya itu terlalu cepat tidak cuma minah, kita boleh mendirikan sholat itu terlalu tegang. Terima kasih. Kalau imamnya itu betul-betul cepat tidak tumakninah. Tumakninah itu kan sebagian ulama mengatakan standar minimalnya kita sempat membaca bacaan di dalam rukuk atau sujud. Jadi pas rukuk itu kita sempat baca Subhana Rabbiyal Azim 1 kali. Itu sudah dihitung tumakninah. Tapi kalau benar-benar banter Pak, maka jangan ikuti imam. Maka betul itu apa yang jenengan sampaikan, jenengan boleh merubah niat, yaitu jenengan niat untuk sholat sendiri. Merubah niat dalam kondisi seperti itu boleh. Awalnya jamaah, kemudian jenengan niat munfarid.
ya memisahkan diri sholat itu imamnya mau sujud mau rukuk dan apa gitu jangan pelan-pelan boleh karena kalau jangan ikuti ya sholatnya melu orang sah dan imam yang ngotot itu perlu ditegur ya ini jangan tegur imam yang tumanina Pak jangan sholat kesusuan Pak yang ditegur itu adalah yang sholatnya mohon maaf nanti jangan kesedotan Ustaz settingan blok racing. kontak lanjut monggo Bu salah yang pertama sah, yang praktek seperti itu sah selama dahinya nempel, hidungnya nempel, telapak nempel, jari-jarinya nempel. Cuman nanti kita akan bahas di antara perkara yang dilarang di dalam sholat adalah meletakkan lengan ini ke tanah. Ini dilarang, tapi tidak sampai membatalkan sholat, tapi mengurangi kesempurnaan sholat. Sholatnya kemudian bacaan salam yang paling afdal mana? Yang paling afdal adalah diamalkan semua secara selang-seling. Kadang amalkan ini, kadang amalkan itu. Cuman, nah jamaah jadi imam Pak. Jamaah itu belum mudeng. Nak salam sekali ke kanan itu boleh. Jangan salam sekali. Assalamualaikum. Maka jangan beritahu ke jamaah. Mohon maaf jamaah, nanti saya ingin mengamalkan sunnah Nabi. Saya cuma salamnya satu kali. Biar jamaah dong. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, kalau tidak nempelnya itu berhubungan karena penutup kepala ini bagaimana Ustaz? Iya. Soalnya saya lihat itu ada yang penutup kepalanya kok sampai sini gitu loh. Iya. Itu sah apa enggak? Para ulama berselisih pendapat terkait kalau ada anggota kening ini ketutupan bagi sorban atau pakaian kita yang nempel di kita. Ada yang mengatakan sampai tidak sah, ada yang mengatakan tetap sah. Saya lebih condong pada pendapat sah. Masalah ya, tapi yang utama tetap diperlihatkan kecuali sebagian ulama melarang kecuali dalam kondisi darurat. Misalnya kita pakai kain ihram gitu ya. Kita ada yang dia pakai kain ihram, terus kain ihramnya sebagai alas untuk disujud. Padahal dalam kondisi dipakai itu nggak boleh. Tapi kalau kain ihramnya dicopot, siapa? Malah mudah. Kena larangan juga dengan sholatnya. Kalau dalam kondisi panas, sebagai lama mengatakan. Ada lagi? Namun diberi manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.